Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik semuanya ya. Ayo, supaya lebih semangat lagi, Ibu punya yel-yel untuk kalian semua. Nah, sekarang ikuti Ibu ya. Kalau misalkan Ibu mengatakan fisika, kalian mengatakan calon ilmuwan muda. Calon ilmuwan muda, kalian mengatakan itu adalah aku. Oke, semuanya semangat. Fisika, calon ilmuwan muda. Calon ilmuwan muda. Calon ilmuwan muda. Itu adalah aku. Itu adalah aku. Oke, bagaimana? Semuanya semangat kan untuk belajar fisika? Baiklah, Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan semuanya dalam keadaan bahagia. Dan untuk yang sedang galau, semoga cepat bahagia. Yang sedang sakit cepat disembuhkan. Dan yang sedang lagi bad mood, ya semoga cepat bahagia juga ya. Intinya semoga kita cepat bahagia semuanya. Dan Ibu harap setelah kalian belajar fisika semuanya semangat dan bahagia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca doa sesuai keyakinan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Doa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan absen kalian. Siapa yang tidak hadir, Andi Ansal, Abdurrahman, Andi Iriandi, Reski Amalia, hadir Bu. Sulfitri, hadir Bu. Rizkayani, hadir Bu. Masita, hadir Bu. Junior Rashid, hadir Bu. Oke, jadi semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dulu, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok supaya kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian nantinya pada saat Ibu menjelaskan materi pembelajaran kita. Silahkan duduk dengan kelompoknya. Ibu akan sebutkan kelompoknya. Nomor urut 1 sampai 3 duduk bersama. 4 sampai 6 duduk bersama. 7 sampai 9 duduk bersama. Oke, silakan duduk dengan teman sebangkunya, teman sekelompoknya. Baik, ada yang masih ingat materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Asal. Oke, betul sekali, termodinamika. Minggu lalu kita belajar tentang termodinamika. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang termodinamika. Yang akan kita pelajari adalah hukum 1 termodinamika.
Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah diharapkan siswa mampu mendeskripsikan apa itu hukum satu termodinamika dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu apa itu termodinamika? Oke, silakan Zulfi, jelaskan apa itu termodinamika. Betul, jadi termodinamika itu terdiri dari dua suku kata, termos dan dinamika, yang artinya perubahan panas. Ada yang lagi yang bisa melengkapi? Silahkan Ansal. Nah, betul sekali. Jadi, termodinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang perubahan panas dan mempelajari tentang hukum-hukum dasar tentang usaha dan kalor. Di sini Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi. Ini ada sebuah termos. Coba kalian amati pada sistem yang ada di dalam termos. Coba Zulfitri, kamu jelaskan sistem apa yang terjadi pada termos ini. Nah, betul sekali, sistem terisolasi. Kalau misalkan Ibu buka termosnya, kemudian Ibu tuangkan air ke dalam gelas ini, yang terjadi sistem apa? Sistem terbuka. Nah, kalau misalkan Ibu mengambil lagi satu contoh, Ibu ambil gelas, nah ini air panas, nah tadi kan air dingin, nah ini air panas, kemudian Ibu tuangkan, kemudian Ibu tutup, ini termasuk sistem apa? Sistem tertutup, betul sekali. Jadi kalian sudah bisa ya membedakan sistem dalam termodinamika. Nah, selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan terkait ketiga sistem tersebut tadi? Oke, silahkan Ansal. Nah, betul. Jadi sistem terisolasi itu tadi adalah sistem yang tidak terjadi perpindahan energi dan materi. Betul. Kalau Rizka, apa? Termodinamika itu terdiri dari tiga. Yang pertama, sistem terisolasi, terbuka, tertutup, dan tertutup. Betul sekali. Kalau Rizky, sistem terbuka, iya betul sekali. Sistem terbuka itu sistem yang terjadi perpindahan energi dan materinya. Ada yang tahu apa manfaatnya tadi kita mempelajari sistem termodinamika? Oke, perkenalkan, nama saya Zulfi. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jadi manfaat sistem termodinamika dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat tadi pada contohnya itu termos yang dijelaskan oleh Ibu yang mengatakan bahwa kalau termos itu mengalami sistem terisolasi. Terima kasih. Ya betul. Jadi kita mempelajari sistem termodinamika karena dia itu erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saya tadi itu adalah termos. Nah, termos itu kan paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata termos itu, sistem yang terdapat dalam termos itu adalah sistem terisolasi. Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi. Pada saat matahari sedang terik, Ibu berjemur di bawah sinar matahari. Nah, pada saat Ibu berjemur terjadi sistem apa? Ada yang bisa jawab? Betul, Rizka. Sistem terbuka. Kalau pertanyaan selanjutnya, kenapa hal itu bisa dikatakan sebagai sistem terbuka? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali, karena terjadi perpindahan materi dan energi. Nah, saya rasa kalian sudah paham terkait sistem pada termodinamika. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita hukum satu termodinamika. Silahkan diperhatikan pada saat Ibu menjelaskan. Hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika ini erat kaitannya dengan hukum kekekalan energi. Nah, di mana hukum kekekalan energi ini menyatakan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan, tetapi energi bisa berubah bentuk dari bentuk energi lainnya. Secara matematis, hukum satu termodinamika ini dapat dituliskan perubahan energi dalam sebanding dengan jumlah kalor kurang usaha atau kerja, atau delta U
atau perubahan energi, Q itu sama dengan kalor dan W itu adalah kerja atau usaha yang dilakukan oleh sistem. Dari persamaan matematis ini bisa disimpulkan bahwa bunyi hukum 1 termodinamika itu adalah perubahan energi dalam sebanding dengan kalor dan usaha yang bekerja pada suatu sistem. Energi dalam yang dimaksud dalam hukum 1 termodinamika di sini adalah jumlah energi total. Jika mengatakan jumlah energi total berarti sudah mencakup antara energi kinetik dan energi potensial. Itulah maksud dari energi dalam pada hukum 1 termodinamika. Kalor di sini didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan akibat adanya perubahan suhu. Kalor dan usaha di sini hampir sama, yang akan muncul ketika terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Nah, akibat adanya perubahan suhu dari sistem ke lingkungan. Sedangkan perubahan energi dalam atau delta U itu bergantung pada kalor dan kerja atau usaha yang dilakukan oleh sistem. Jika diilustrasikan sebuah sistem yang di dalamnya itu adalah energi dalam, di sini adalah kalor dan usaha. Jika sistem menerima kalor, maka kalornya itu bernilai positif. Tetapi jika sistem itu melepaskan kalor, berarti kalornya itu bernilai negatif. Nah, begitupun dengan kerja atau usaha. Jika sistem melakukan kerja, maka usahanya itu bernilai positif. Sedangkan jika sistem menerima usaha atau kerja, maka usahanya itu sama dengan negatif. Nah, sebagai contoh, jika kita memanaskan air, maka air panas akan menerima kalor dari lingkungan sehingga kalor air panas bernilai positif. Pada saat mendinginkan air, maka sistem akan melepaskan kalor ke udara sehingga kalor yang diterima udara bernilai negatif. Bisa dipahami ya? Oke, supaya lebih paham, Ibu berikan lagi satu contoh aplikasi hukum 1 termodinamika pada manusia. Kalian tahu kan bahwa manusia itu menghasilkan atau membutuhkan energi. Nah, pada saat manusia itu mengkonsumsi makanan tersebut akan diserap di dalam sistem pencernaan manusia. Nah, pada saat itulah sistem di dalam tubuh kita melakukan kerja. Nah, pada saat kita beraktivitas, maka tubuh akan mengeluarkan keringat. Keringat yang dikeluarkan oleh tubuh itu bisa kita ibaratkan sebagai energi yang dilepaskan, atau kalor yang dilepaskan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait hukum 1 termodinamika? Ada? Silahkan, Sulfi, apa yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, pertanyaannya sangat menarik. Perubahan energi dalam tadi ya, energi apa saja yang ada di dalam perubahan energi dalam? Nah, perlu kalian pahami, energi dalam itu adalah energi total. Jadi energi total sudah mencakup energi kinetik dan energi potensial. Jadi jumlah energi total sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Itulah yang dimaksud dengan perubahan energi dalam hukum 1 termodinamika. Bisa dipahami? Ya, bagus sekali. Sekarang Ibu mau bertanya. Coba Reski Amalia. Karena dari tadi Reski Amalia mengantuk, jadi Ibu akan tanya. Coba kamu jelaskan hukum 1 termodinamika, apa yang kamu pahami dari yang Ibu jelaskan tadi. Hukum 1 termodinamika berbunyi perubahan energi dalam sebanding dengan kalor ditambah usaha. Penjelasannya sudah bagus, tetapi butuh dilengkapi. Ada yang mau melengkapi penjelasannya Rizky Amalia? Ya, silakan Rizka. Jadi hukum 1 termodinamika itu adalah hukum yang erat kaitannya dengan kekekalan energi, hukum kekekalan energi.
kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, diciptakan, tetapi energi dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Adapun persamaan matematisnya itu delta U sama dengan Q ditambah plus minus W. Hukum yang erat kaitannya dengan kekekalan energi. Karena kekekalan energi menyatakan energi tidak dapat dimusnahkan, diciptakan, tetapi dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Betul sekali. Silahkan berikan tepuk tangan untuk Rizkayani. Karena Ibu rasa kalian sudah paham terkait materi hukum 1 termodinamika, Ibu akan memberikan satu soal, kemudian silahkan dijawab yang bisa jawab. Oke, Ibu tuliskan soalnya. Kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem, dan sistem melakukan usaha 2500 Joule pada sungai. Perubahan energi dalam sistem adalah. Ada yang bisa menjawab? Silahkan, Rizka. Jawabannya 500 Joule, Ibu. Terima kasih. Oke, jadi jawabannya adalah 500 Joule. Betul sekali. Berikan aplaus untuk Rizkayani. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang terjadi jika sistem menerima kalor? Apa yang terjadi jika sistem melepaskan kalor? Apa yang terjadi jika sistem melakukan kerja? Apa yang terjadi jika sistem menerima kerja? Ada yang bisa jawab? Oke, silahkan Zulfi, jawab. Saya, Bu. Jika sistem menerima kalor, berarti kalornya bernilai positif. Jika sistem melepaskan kalor, berarti kalornya bernilai negatif. Kalau sistem melakukan usaha, berarti usahanya positif. Kalau usaha menerima kerja, berarti kalau sistem menerima usaha, berarti usahanya bernilai negatif. Terima kasih. Oke, betul sekali. Berikan aplaus untuk Zulfi. Masih ada yang bisa menjawab? Atau ada yang ingin menambahkan sedikit jawaban temannya? Oke, Ibu rasa jawaban dari Zulfi itu sudah benar ya. Terima kasih Zulfi dan Rizka sudah menjawab soal yang Ibu berikan. Karena Ibu rasa di sini materinya sudah cukup dan kalian sudah paham. Untuk menindaklanjuti pembelajaran kita hari ini, Ibu punya soal. Kalian harus kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya ke Ibu. Waktu mengerjakannya itu 15 menit. Jadi ada 3 nomor. Setiap orang itu dapat 1 nomor. Jadi silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, kelompok terakhir. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan di meja Ibu. Nah, sekarang karena waktu pembelajaran kita hampir habis, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan Mas Sita. Oke, jadi penjelasan Mas Sita tadi sudah cukup. Ada yang mau menambahkan penjelasan Mas Sita? Oke, silakan Resi Amalia supaya tidak mengantuk lagi. Ya, Ibu rasa penjelasan dari kedua teman kalian itu sudah cukup jelas ya. Jadi kalian sudah bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Coba Junior Rashid, kamu jelaskan satu contoh penerapan hukum 1 termodinamika pada manusia. Ya, bagus. Sedikit lagi ya. Masih ada yang ingin menambahkan jawabannya Junior? Ika, coba kamu tambahkan jawabannya Junior supaya lebih jelas. Oke, betul
sekali. Berikan aplaus untuk kalian semua. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silahkan kalian pada saat sampai di rumah kerjakan soal di buku halaman 25. Kerjakan materi, kalian jawab bagian hukum satu termodinamikanya saja ya. Kalian jawab secara mandiri. Kalau ada yang tidak bisa diselesaikan, silahkan diskusikan dengan temannya masing-masing. Oke, untuk materi pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas silahkan dipimpin temannya. Selesai. Sebelum ibu keluar, coba ibu ingin mendengarkan yel-yel kalian. Apakah masih semangat atau sudah loyo? Fisika, calon ilmuwan muda. Calon ilmuwan muda itu adalah aku. Oke, semuanya masih semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran. Oh, sudah selesai. Terima kasih. Jika ada yang salah dari apa yang ibu sampaikan hari ini, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesalahan itu dari ibu sendiri. Jika ada pun kebenaran, berarti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aktivitas kalian menyenangkan dan terus semangat dalam belajar fisika. Karena fisika itu tidak sulit, tetapi Anda yang mempersulit diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.